Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar bersama-sama mencari ilmu dalam keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tapi Pak Guru masih tetap ingatkan, kita masih dalam masa pandemi dan kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ataupun menjauhi kerumunan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar bersama-sama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dalam belajar pada kesempatan kali ini kita diberikan kemudahan, diberikan hati yang tenang, sehingga kita mudah menyerap ilmu yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Baik, siapkan diri kita masing-masing, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita diberikan kelancaran, kemudahan dalam menuntut ilmu, dan apa yang kita pelajari nantinya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian sudah pernah melihat orang meninggal, kecelakaan, bencana alam di dunia ini, dan itu pasti terjadi. Bahkan kita pun suatu saat, entah nanti, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, itu semua pasti akan terjadi karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Baik anak-anakku sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi, kita bersama-sama akan mempelajari tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada kesempatan kali ini, di mana nanti kalau kalian sudah mempelajari materinya, kalian dapat mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan macam-macam hari akhir dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan contoh kejadian-kejadian kiamat sughra dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan proses terjadinya kiamat kubro dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menjelaskan kejadian-kejadian atau kehidupan yang dialami setelah terjadinya hari akhir. Nah, itu tadi semua adalah tujuan atau manfaat yang harus kita capai setelah kita mempelajari materi meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Baik anak-anakku sekalian, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang pengertian hari atau pengertian iman kepada hari akhir. Apa sih iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari kiamat akan ditandai ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Kita ketahui bahwa dunia ini itu tidak akan abadi, suatu saat pasti akan hancur. Itu nanti akan ditandai dengan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Dan pada hari itu daratan, lautan, gunung-gunung meletus, lautan meluap dan menumpahkan
akan seluruh isinya. Seluruh manusia menjadi panik, mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali sanak saudaranya. Kejadian hari kiamat itu sudah tertulis dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Hajj ayat ke-7. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Nah, dari ayat tersebut kita ketahui bahwa hari akhir pasti akan terjadi dan kita tidak bisa menolaknya. Dan setelah hari akhir nanti kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita yang ada di dunia. Itu tadi adalah dalil nakli surat Al-Hajj ayat 7 tentang hari akhir. Hari akhir itu ada dua macam. Yang pertama yaitu kiamat sugro, dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro atau disebut juga dengan kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya kecelakaan, musibah tsunami, banjir bandang, dan lain sebagainya. Dan kiamat kubro atau kiamat besar yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia rusak dan hancur semua, seisinya akan hancur lebur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala. Untuk yang pertama kali semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Itu tertuang dalam surat Az-Zumar ayat 68. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas. Itu juga tertuang dalam surat Al-Muzammil ayat 18. Setelah hari akhir, kita tidak lantas terus meninggal dan sudah berakhir. Tidak. Ada hari-hari setelah hari akhir yang kita akan jalani, atau kehidupan yang kita akan jalani berikutnya, yaitu beberapa peristiwa di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di dunia. Setelah peristiwa kiamat atau hari akhir, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang setelah mati akan masuk ke dalam alam barzah atau yaumul barzah, atau bisa disebut juga dengan alam kubur. Yang kedua yaitu yaumul ba'ats. Yang ketiga yaumul hasyr. Yang keempat yaumul mizan dan yaumul hisab. Yang kelima baru kita akan nanti masuk ke dalam surga dan neraka. Peristiwa atau kejadian setelah hari kiamat yang pertama adalah yaumul barzah atau alam barzah. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya seketika hidup di dunia. Yang kedua yaitu yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats
adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia yang terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dibangkitkan kembali dari alam kubur. Yang ketiga, Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Pada Yaumul Mahsyar pula, manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Yang keempat, Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Arti kata mizan adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Hisab, hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik yang buruk maupun yang baik selama hidup di dunia untuk dimintai pertanggungjawabannya. Yang kelima, surga dan neraka. Surga adalah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Sedangkan neraka adalah tempat yang disiapkan sebagai balasan bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya akan berikan di kolom komentar. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Anak-anakku sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, semoga Allah mencatat segala amal ibadah kita menjadi amal kebaikan yang akan menjadi bekal kita di akhirat kelak nanti. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.